Suara langkah kaki bergema di aula yang luas, tapi tak ada siapapun di sana. Lampu-lampu berkedip mati nyala, bereaksi terhadap sesuatu yang tak bisa kau lihat. Namamu terdengar dibisikkan dari kegelapan dan jejak tangan berdarah itu. Jejak itu masih menempel di dinding lama setelah pembunuhan yang meninggalkannya. Siang hari, banyak orang mengira Holy Trinity hanya gereja biasa di Brooklyn. Namun saat malam, suasana berubah, suhu turun, lorong sunyi, dan bangunan ini kembali pada reputasinya. Gereja itu dikenal sebagai yang paling angker di New York dan menyimpan rahasia yang sulit disembunyikan. Ini salah satu kisah mengerikan yang akan kita bahas di episode The Infographics Show hari ini. Meskipun sebagian besar bangunan asli bersejarahnya masih berdiri, Gereja Holy Trinity telah mengalami banyak perubahan selama bertahun-tahun. Beberapa di antaranya memiliki akar yang menyeramkan. Sekolah di sebelahnya dibangun di bekas pemakaman yang hingga 1853 masih berisi jenazah. Ketika tiba waktunya untuk mengembangkan area tersebut, tulang belulang dengan cepat digali dan dipindahkan ke tempat lain, tetapi pada masa itu, pekerjaan pemakaman tidaklah bersih dan efisien. Desas-desus menyebut beberapa jenazah tak pernah dipindahkan atau memaafkan gangguan, lalu peristiwa mistis pun terjadi. Hari biasa di kelas olahraga saat siswa bermain dan tes atletik. Tiba-tiba lampu menyala dan mati tanpa penjelasan. Sekali mungkin dianggap gangguan listrik, tapi jika sering terjadi dan tak ada yang bisa menjelaskan, itu berbeda. Kebanyakan siswa menjalani hari mereka tanpa menyadari ada sesuatu yang aneh. Namun para petugas kebersihan yang bekerja di gedung itu pada malam hari menceritakan kisah yang sangat berbeda. Mereka pernah mendengar suara di lorong atau langkah kaki di belakang mereka. Tak perlu dikatakan lagi, banyak pekerja tidak bertahan lama karena takut pada arwah-arwah tak bernama. Beberapa hantu di gereja bersejarah ini bahkan memiliki nama. Bertahun-tahun, banyak pria mengabdikan hidupnya di rumah ibadah ini, bahkan memilih tinggal setelah mati. Pendeta pertama, Pastor John Stephen Raffiner dan Monsignor Michael May dimakamkan di bawah gereja. Banyak yang menyangka para pria ini akan beristirahat tenang, tapi kenyataannya bisa berbeda. May meninggal pada tahun 1895 dan kamar tempat ia tinggal dan akhirnya meninggal kini telah diubah menjadi kamar tamu. Bahkan sekarang, orang-orang yang menginap di sana mengatakan bahwa mereka terbangun karena dikejutkan oleh suara langkah kaki yang mondar-mandir di dalam gelap. Roh gelisah atau hanya penjaga gereja tua yang berjaga, tapi kemudian terjadi sebuah pembunuhan yang melepaskan sesuatu yang jauh lebih buruk. Tahun 1897, George Stiles jadi penjaga gereja dan penabuh lonceng. Suatu hari, dia diserang dan dibunuh di ruang depan gereja. Jenazahnya ditemukan di tanah suci, dan perburuan pelaku segera dilakukan. Tak lama setelah itu, jemaat gereja lain ditangkap, tapi kasusnya belum selesai. Pria itu tampaknya tanpa motif, dan ilmu forensik saat itu sangat terbatas. Jika pria itu bersalah, karma akan datang padanya. Dia diadili atas kasus pembunuhan lain, dinyatakan bersalah, lalu dieksekusi. Namun, pembunuh George Stiles tidak pernah ditemukan, dan beberapa orang mengatakan arwahnya yang gelisah tidak akan pergi sampai pembunuh sebenarnya terungkap. Selama bertahun-tahun, para tamu yang datang ke gereja bersikeras bahwa mereka telah melihat fenomena supranatural yang berkaitan dengan kasus Stiles. Beberapa orang mengaku melihat arwah atau mendengar hal aneh di gereja saat malam. Namun, ada satu tempat di gereja yang lebih angker, yaitu menara lonceng tempat Stiles bekerja. Ada yang bilang darah pria yang dibunuh masih di dinding, dan ada yang pernah melihat bekas tangan berdarah di tangga. Meski hantu New York menakutkan, Inggris punya sesuatu yang lebih gelap. Di Inggris, mayoritas tergabung dalam gereja Anglikan yang didirikan Henry VIII, meski banyak gereja di sana sudah lama berdiri. Gereja-gereja itu berasal dari gereja Katolik Roma. Itulah yang terjadi pada York Minster. Gereja menakjubkan dengan arsitektur dari tahun 1200-an. Katedral gotik itu menjulang di atas kota dan sering disebut tempat paling angker di Inggris. Selama berabad-abad, banyak orang melewati York Minster dan beberapa meninggal di sana. Roh setia tetap berada di gereja itu meski sudah meninggal. Dekan Gale menjadi rohaniwan senior di gereja Inggris saat masih berusia 20-an, menjadikannya salah satu pemimpin termuda. Namun waktunya di gereja itu sangat singkat. Dia wafat tahun 1702 di usia 26,
namun kesetiaannya pada rohaniwan tetap abadi. Sampai sekarang, arwahnya masih sering terlihat di gereja, namun hanya muncul dalam satu wujud. Dia sering duduk diam di bangku gereja mendengarkan khotbah, namun gereja ini tampaknya menarik aktivitas supranatural. Pada 1820-an, York Minster sudah berdiri lebih dari 500 tahun. Tempat ini adalah tujuan wisata terkenal di kota, sering dikunjungi rombongan untuk melihat aula megahnya. Suatu hari, dua wanita sedang menjelajah ketika mereka terpisah dari rombongannya saat mereka berjalan-jalan sendirian di dalam gedung itu. Pria berseragam angkatan laut mendekat, membungkuk dan berbisik ke telinga seorang wanita. Saat rombongan bertemu lagi dengannya, dia membawa cerita mengejutkan. Pria itu saudaranya yang meninggal di laut bertahun lalu. Keduanya telah membuat perjanjian bahwa siapapun yang meninggal lebih dulu akan kembali dan memberitahu yang lain tentang apa yang menanti mereka di alam baka. Apapun yang dikatakan roh itu padanya, ia simpan hingga mati. Namun, tidak semua roh di York Minster sebaik itu. Jonathan Martin dibesarkan oleh seorang bibi yang keras, yang memastikan bahwa ia memiliki rasa takut kepada Tuhan. Menanamkan dalam dirinya kisah-kisah mengerikan tentang neraka. Ia mengalami hidup sulit, menyaksikan adik perempuannya dibunuh dan dipaksa masuk militer. Saat itu, ia sangat religius hingga membuat teman-teman angkatan lautnya tidak nyaman, dan obsesinya membawanya ke tempat kelam. Setelah keluar dari angkatan laut, ia jadi pendeta Metodis dan mulai membenci gereja Inggris yang tradisional. Ia sering masuk ke gereja-gereja dan mengacaukan kebaktian, bahkan ia sampai mengancam akan menembak uskup Oxford. Itu sudah cukup untuk membuatnya dikirim ke rumah sakit jiwa setempat. Namun ia 2 kali melarikan diri, makin tidak stabil usai istrinya meninggal, dan dikucilkan jemaat Metodis karena taktik ekstremnya. Segera seluruh Inggris akan mengenal namanya. Setelah menikah lagi, dia dan istri barunya pindah ke York, tetapi kesehatan mentalnya kembali memburuk. Tahun 1829, dia terganggu suara berdengung di organ York Minster dan bersembunyi di gereja. Usai kebaktian, pendeta gila naik ke menara lonceng, membakar kayu gereja setelah semua orang pergi, lalu kabur lewat jendela. Api mengamuk sehari dan sebagian besar gereja hancur, namun fondasi batunya tetap bertahan. Martin ditangkap dan terancam hukuman mati, tapi hakim menyatakan dia tidak waras. Dia dirawat di rumah sakit jiwa aman selama 9 tahun hingga wafat. Namun, selama waktu itu amarah Martin tetap ada. Ia terkenal lewat ilustrasi-ilustrasi mengganggu saat menjalani hukuman. Dia sering menggambar beberapa potret diri, namun lebih banyak ilustrasi bencana apokaliptik di London. Amarahnya terhadap York Minster tidak pernah mereda, dan hari ini beberapa orang yang mengunjungi gereja pada malam hari masih bersikeras bahwa mereka bisa melihatnya berkeliaran di lorong-lorong tanpa busana, terbakar, dan masih terobsesi untuk menghancurkan gereja itu dari alam baka. Yang lebih menakutkan dari hantu dengan urusan belum selesai adalah hantu yang ingin menghancurkan gereja itu. Bukan satu-satunya hantu yang didorong oleh amarah dan bukan satu-satunya di Inggris. Sekitar 74 km ke timur laut pantai Inggris terdapat kota Whitby. Kota ini berpenduduk lebih dari 13.000 orang dan banyak hantu. Bangunan tertua di kota ini adalah Gereja Santo Marius, didirikan tahun 1110 dan banyak direnovasi pada abad ke-19. Arsitektur kunonya dan 199 anak tangga terkenalnya menciptakan suasana menyeramkan yang terkenal di seluruh dunia. Pekuburan gereja ini tercatat dalam karya Bram Stoker, Dracula. Narator dalam novel itu menceritakan dirinya mengamati gereja dekat biara Whitby saat awan menutupi reruntuhan, sebelum sesuatu yang aneh dan mungkin supranatural muncul. Adegan itu cukup untuk menarik banyak pencari sensasi ke kota kecil di Inggris yang tenang, berharap bisa melihat sekilas apa yang menginspirasi ketakutan tersebut. Whitby menarik banyak hantu, termasuk yang menakutkan. Hantu pertama yang menghantui biara adalah Hilda dari Whitby, warga legendaris kota itu. Tokoh bersejarah ini adalah pendiri dan kepala biara pertama, dan legenda menyebut lonceng biara berdentang saat ia wafat. Arwahnya masih sering terlihat di biara, menatap jendela dan menjaga karya hidupnya. Dia memilih tetap tinggal, sementara arwah lain terpaksa pergi dan meninggal dengan amarah. Kehidupan di biara adalah kehidupan yang sulit, penuh pengabdian kepada Tuhan dan sedikit kesenangan duniawi.
Bahkan biarawati paling berdedikasi di sana tetap bisa tergoda, namun hanya satu yang menuruti godaan itu. Constance de Beverly melanggar kaulnya setelah bertemu ksatria tampan dan mengikuti keinginannya. Keduanya menjalin hubungan terlarang saat Constance meninggalkan kaul selibatnya yang segera diketahui. Hukumannya sangat mengerikan. Saat itu, gereja adalah hukum dan hukuman, bagi yang mengkhianati kaul adalah mati. Constance dikurung di dinding biara dan isak tangis serta doanya terdengar di seluruh biara hingga ia meninggal. Biara itu kini hanya reruntuhan, dindingnya telah lama lenyap, bersama sisa biarawati malang dalam legenda. Orang-orang yang mengunjungi reruntuhan itu mengaku masih mendengar isak tangis dan doa yang penuh duka hingga hari ini. Untuk menemukan hantu paling menyeramkan di Whitby, pergilah ke pemakaman. Whitby adalah kota pelayaran dan menjadi tempat pemakaman yang populer bagi para pelaut yang meninggal di laut. Pemakaman di halaman gereja Saint Mary cepat penuh dan pelayat sering datang memberi penghormatan. Jenazah kerap diangkut dari dermaga ke pemakaman dengan kereta hitam, memberi perjalanan megah ke peristirahatan terakhir. Namun, di malam hari, kereta itu berubah drastis. Legenda kereta Barges adalah kisah horor Whitby yang paling abadi. Legenda menyebutkan pada malam ketiga, setelah pemakaman, kereta itu kembali. Namun saat itu, kereta itu berubah menjadi sosok mengerikan makhluk tak hidup. Kuda tanpa kepala menarik kereta, berisi kerangka pelaut yang datang memberi penghormatan pada rekan yang gugur. Mereka membawa roh orang yang meninggal ke dalam kereta, lalu kereta itu melaju kencang ke malam. Hari ini, penduduk Whitby berhati-hati melintasi jalanan malam. Whitby menjadi inspirasi vampir. Namun, satu pemandangan mengerikan mungkin pernah menjadi tempat mereka. New Orleans dikenal unik di Amerika Serikat, didirikan oleh kolonialis Prancis yang membentuk budaya, bahasa, dan agama di sana. Sejak tahun 1700-an jauh sebelum Amerika Serikat didirikan, tempat ini sudah membangun fasilitas yang dikelola gereja. Pada tahun 1727, Biara Ursulina didirikan oleh para biarawati Prancis. Para biarawati belajar, berdoa, dan mengelola rumah sakit serta sekolah untuk anak perempuan muda. Apakah legenda tergelap New Orleans tersembunyi di balik dinding suci itu? Kota ini memang penuh kisah hantu. Dengan begitu banyak kisah tentang arwah gelisah yang menghantui jalanan, namun satu kisah bertahan lebih lama dari yang lain, yaitu kisah para gadis peti mati. Prancis diketahui menjadikan koloninya di dunia baru sebagai tempat pembuangan unsur budaya yang dianggap tak diinginkan. Hal ini sudah biasa. Georgia adalah koloni hukuman Inggris, sedangkan di Prancis, imam Katolik ingin penjara wanita dikosongkan. Dan para wanita yang dianggap tidak bermoral ini dikirim ke koloni untuk melayani di biara atau menikah dengan para kolonialis awal. Namun menurut legenda, mereka akan menghadapi kejutan yang tidak menyenangkan. Perjalanan melintasi Atlantik sangat berat. Banyak yang tiba dalam kondisi buruk, sakit, pucat, dan lemah karena berbulan-bulan kekurangan makanan, air, mabuk laut, serta cuaca ekstrim. Para pria yang menunggu calon istri turun dari kapal terkejut karena wanita-wanita itu sangat pucat, paling pucat yang pernah mereka lihat. Mereka tampak diselimuti bayangan, menghindari sinar matahari. Mereka tampak sakit dan tidak wajar, dan itu bukan satu-satunya keanehan yang terjadi. Setiap wanita dikabarkan turun dari kapal membawa koper besar yang cukup panjang untuk memuat seseorang. Koper-koper itu tampak seperti milik mereka, padahal tak satu pun wanita itu kaya. Banyak yang baru keluar dari penjara. Kemungkinan besar mereka tidak datang dengan banyak persediaan pakaian. Para wanita dibawa ke biara untuk dididik dan dilatih menjadi istri yang pantas bagi banyak pria. Barang bawaan mereka dibawa ke lantai 3 biara yang tertutup dan hanya punya satu akses masuk, lalu mereka menghilang. Biara sudah digeledah seluruhnya dan barang-barang itu tidak ditemukan. Tak satu pun dari para wanita itu tampak terganggu oleh hal ini, dan mereka juga tidak memberikan penjelasan apapun. Lantai 3 biara itu disegel dengan paku yang katanya diberkati paus, tapi menurut legenda semua sudah terlambat. Karena peti mati itu bukan membawa pakaian atau riasan, melainkan vampir langsung dari negeri asal mereka, dan kini dilepaskan ke kota New Orleans. Apakah wanita-wanita itu vampir juga, atau hanya budak vampir? Legenda pun tak pasti, tapi menurut warga, New Orleans sudah dihantui sejak itu. Ini era
imigrasi awal ke kota itu, kini ada unsur baru diperkenalkan. Apakah biara Ursulina adalah awal invasi supranatural ke Crescent? Kisah ini punya banyak versi, tapi satu hal pasti. Dalam 300 tahun sejak itu, kota ini telah dipenuhi dengan cerita tentang hantu, ghoul, voodoo, dan fenomena supranatural lainnya. Banyak orang percaya semuanya dimulai saat peti-peti misterius menyeberangi Atlantik dan dilepaskan di biara suci. Jika ingin tahu apa lagi yang bisa masuk ke dunia kita, tonton Gereja Mengungkap Iblis Terburuk untuk Dirasuki, atau klik video ini.